Yes, kembali lagi di MEF Podcast dan untuk kesempatan kali ini gue sebenarnya hostnya tidak sendiri nih karena ada Reyhan. Say halo dulu Reyhan. Halo semua, gua Reyhan. Gimana kabar lu? Baik sekali. Alhamdulillah. Motor udah nambah berapa motor? Motor baru satu. Baru satu. Iya. Gitu. Nah, tapi bagi para pendengar MEF Podcast nih, gue juga ada bintang tamu yang spesial nih. Kalau spesial biasanya karetnya 2. Nasi goreng. Iya. Yeah. Ada Najma Kadisa, yoi. Kadisa apa Kadisa nih Pak Cini? Kadisa dibacanya. Kadisa. Terus, iya. Najmanya salam kenal ya. Pakai ini nggak? Kol-kolah nggak? Najma iya, nama. Agak dikol-kolahin ya, Najma. Kolkolahnya Sugro kebetulan. Karena jadi Kubro sih, Kubro ya, agak gede ya. Kubro. Iya. Mantap. Gitu, Rey. Katanya Reyhan nih pengen tahu lebih banyak nih soal Najma nih. Gimana nih, Rey? Oh iya, gini iya. Nah, kita kan pengen tahu nih, walaupun gua sama Nadif doang kan pasti pendengar pengen tahu nih siapa diri lu seorang Najma Kadisa ya. Nah, jadi kita pengen boleh dong sharing dong latar belakangnya. Boleh. Najma Kadisa nih gitu ya. Oh iya. Oke. Jadi gimana nih? Kita perkenalan dulu nih apa gimana? Iya, perkenalan. Boleh. Oke. Untuk teman-teman semuanya salam kenal, Nadif, Reyhan dan teman-teman yang lainnya. Nama gue Najma Kadisa Ramadanti. Gue lahir 1 November 2001. Jadi zodiaknya Scorpio. Iya, betul. Scorpio guys gitu. Terus gue Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Gue semester 5 sih sekarang gitu. Dan sekarang tembalang banget tuh di Ponorogo. Tembalang banget. Jadi tembalangnya tembalang vibes parah sih. Oh iya benar. Jadi jawir parah sih gitu ya. Jawir parah. Gitu. Terus untuk kesibukan gue sekarang gue lagi alhamdulillah kemarin gue ikut jadi mahasiswa berprestasi pemetaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terus gue juga lagi actively involved di organisasi juga. Gue ikut 2 organisasi di Asian Law Student Association, ALSA, Local Chapter Universitas Diponegoro, sama di Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Gue jadi ketua komisi 4, itu bidang advokasi sarana sama prasarana. Kalau di ALSA gue jadi divisi Law Development Division di bagian staffnya gitu. Sama gue juga sekarang lagi magang sih kebetulan di law firm daerah ini di daerah Kota Kasablanka gitu. Pengalamannya luar biasa ini ya. Di Kokas ya? Aduh enggak. Magangnya? Di Kokas. Iya, tapi di posisi Pakuwon sekarang Tower. di Semarang. Iya gitu. Ini lagi cuti sih gue. Gue WFO cuma gue lagi cuti karena kemarin kan gue lagi UAS baru banget kelar UAS nih gue jadi perdana langsung datang podcast ya. Udah kayak kartu ya. Perdana gitu. Simpati kali. Simpati. Tadi kan bilang semester 5 ya? Iya. Saat ini ya. Udah punya untuk bahas skripsi judul mungkin? Udah sih, tapi gue sebetulnya skripsi itu masih semester 6 kan, tapi gue nanti semester 6 tuh baru mau penjurusan sih gitu. Kalau boleh tahu SMA mana nih dulu? Gue SMA 26 di Jakarta Selatan di Tebet Barat. Jaksel parah, Tebet parah. Jaksel. Jauh juga ya Jakarta. 26 tuh dari kantor kecamatan deket. Iya kantor kecamatan. Aduh. Lo ini mainnya dulu di Tebet ya di Jaksel? Iya om gue sempat tinggal di sana sih, jadi tau lah daerah sana. I see. Ya sama Kokas nggak jauh-jauh amat lah. Soalnya kan Kokas dulu gue Jaksel tapi diklaimnya mana Jakarta Timur kan. Iya. Yang soalnya. Yang proper ya. Masa PGTC itu mau dibanggain tuh. Iya sih. Lo mau servis HP? Masa Pondok Gede itu udah perbatasan sama Bekasi. Maaf Aduh, nih buat no offense buat yang tinggal di Jaktim ya, cuman ya. Untung rumah gue nggak di Jaktim sih. Oh rumah lu di mana? Rumah gue beda planet, lebih beda planet malah. Coba Bekasi. Rumah gue deh. Iya, udah beda planet, udah tahu arahnya pasti. Bekasi. Jadi harus bawa paspor dulu kalau mau ke situ. Benar.
Makanya kemarin siapa tuh menteri mana menghimbau supaya nggak keluar negeri. Wah ini kalau ke Bekasi gimana ya? Dia udah Iya, banyak. makanya justru COVID di sana tuh beda ya, karena virusnya bukan COVID sih, kita lebih ke arah virus jamet gitu sih kalau dari gue. Virus jamet ya. Jamet. 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 Mantap. Gitu. Oke deh. Mantap. Tapi katanya lu bilang ke gua habis Pemira ya, bener ya? Iya, betul. Pemiranya baru-baru aja atau udah beberapa bulan yang lalu sebenarnya? Baru banget, ini baru 1 minggu yang lalu juga, karena minggu yang lalu. sebelum UAS itu sih, gitu. Itu Pemira untuk apa sih kalau boleh tahu ya? Hima atau BEM? Karena di kampus kita agak beda nih bahasanya. Iya. Oh iya, iya. Tapi ada kayak pemilunya juga kan ya kalau Ada, untuk tapi pemilihan. bilangnya election Ada. bahasa Inggris. Gitu. Oh, I see. Iya. Kalau di gue tuh namanya Pemira, pemilihan raya gitu. Nah, jadi itu sama sih untuk BEM sama untuk Senat kalau di gue. Gitu. Iya. Mantap. Jadi kalau di gue itu untuk milih ini sih, untuk milih ketua BEM sama senator fakultas sama BEM universitas juga gitu. Oke. Mantap lah. Gila, dari personal brandingnya udah kuat nih. Iya. Sama pembahasan kita nih ya. Aura-auranya sudah Auranya terasa udah di sini nih. ini. Aura kasih. Ya. Aura Nadi. Aura personal branding itu kayak wow gitu kuat banget ke kita walaupun jauh gitu ya. Parah banget ya auranya nih. Soalnya 2T dia Tebet sama Tembalang. Jadi Oh iya betul. Double T. Double T. Double T. Benar. Iya. Oke deh. Najma, gue udah pernah dengar podcast lu yang sama Mitos tuh, yang berapa bulan lalu ya. Oh iya. Gue dengerin. Oh, lo denger. Iya dengerin. Sekilas lah. Gue survei dulu. Bintang tamu siapa sih? Oke. Di situ lo pernah bilang pengalaman jadi MC itu pengalaman jadi MC acara atau MC-nya jadi lomba? Berbentuk lomba jadi MC atau MC memang MC acara gitu? Oke. Kalau gue sih sebetulnya MC in general sih. Gue kebetulan alhamdulillah tuh udah ada pengalaman public speaking itu dari SD sebetulnya. Wih, Gitu. mantap. Jadi cerita lucunya tuh waktu pas itu karena gue lomba dai cilik, lomba ceramah gue. Lomba dai cilik. Oh ya? Terus, iya, dulu sampai tingkat nasional gue menang alhamdulillah waktu itu. Nah, ini dai cilik atau Are You Smarter Than Fifth Grader nih? Dai cilik. Dai cilik ya. Dai cilik sih. Terus waktu pas itu akhirnya tuh habis itu akhirnya malah jadi keterusan lomba-lomba terus jadi MC terus gitu. Mantap, bos. Kita SD masih nonton Naruto, Ray. Iya. Gue juga sih nonton Dora sama SpongeBob. Iya sama. Public speaking aja kita malah takut-takut ngeliat muka orang aja dulu waktu masih SD. Benar. Nah, lu kan udah pernah jadi kayak MC gitu ya. Tantangan tersulitnya apa sih? Tantangan apa yang harus lu lawan atau apa yang lu harus buat dari menjadi seorang MC itu? Kalau menurut lu gimana? Wah, ini udah mulai serius ya nih. Tantangan gimana? Kita kan makin lama makin mendalam, mengerucut gitu. Iya. Kalau kita real life talk lah ya. Kalau misalnya tentang public speaking, kalau dari gue sejujurnya ya sampai sekarang pun nggak perlu dulu ya atau hingga saat ini gue masih bukan gagap ya, tapi lebih karena takut sih dan memang lebih takut dan masih nervous masih sih. Dan gue rasa kayaknya nervous itu adalah hal yang wajar nggak sih gitu loh. Karena ketika lo berbicara di depan umum, lo memiliki tanggung jawab nggak sih? Gue lebih ke arah situnya sih yang gue highlight gitu. Nah, tapi di satu poin yang lain, gue ngerasa juga ketika lo udah dipercaya untuk lo bisa bicara di depan, itu tandanya lo tuh adalah mungkin satu dari sepersekian banyak orang yang dipercaya untuk bisa ngomong di hadapan audiens ya nggak sih? Dan gue rasa ketika lo udah di situ aja lo udah dapet poin plus banget. Kalau dari gue sih gitu. Oke. Gitu. Jadi dan kalau misalnya dibilang rasa takut, jadi gugup sih dan nervous. Itu yang kalau menurut gue nggak bakal pernah bukan dihilangkan ya gitu. Karena menurut gue kalau rasa takut itu nggak bakal pernah bisa hilang gitu loh. Cuma bisa dihadapin. Kalau gue sih gitu. Mantap, udah berat banget nih rasa takut yang harus dihadapi gitu. Iya benar sih, itu karena juga manusia ya pasti kan awalnya kan takut dulu pasti kan. Yang belum punya experience. Ya. Benar. Nah, kan kalau jadi MC biasanya mesti survei audiens dulu kan, kira-kira kayak gimana kan gitu ya, crowd-nya seperti apa gitu kan. Nah,
ternyata kalau misal pas di tengah-tengah nih, lu pernah mengalami kejadian di tengah-tengah ternyata, loh, kok audiensnya nggak bisa, gue nggak bisa meng-attract audiensnya ya. Nah, kayak gitu. Lu pernah ada kendala seperti itu nggak? Dan gimana solusinya? Kalau bagi lu? Pernah. Gitu. Pernah banget sih sebenarnya. Jadi waktu pas itu biasanya tuh audiens yang paling susah dikendalikan itu adalah yang biasanya masih anak-anak ya, atau enggak biasanya masih umur sekitar antara SD atau enggak SMP atau enggak SMA kayak gitu. Karena mereka tuh biasanya cenderung belum bisa memahami atau menghormati orang yang ada di depan mereka sih. Kalau sepengalaman gue kayak gitu ya. Karena gue juga pernah pengalaman jadi audiens itu juga, dan gue juga kayak ngapain sih ini orang di depan kayak gitu. Nah, dan kalau dari gue solusi yang paling efektif untuk bisa nge-attract audiens yang nggak merhatiin kita itu adalah dengan berinteraksi sama mereka. Justru ketika mereka itu ketika mereka tuh nggak memperhatikan, kita panggil aja kayak gitu, kita suruh ngasih kesan-pesan dari acara tersebut sih kalau dari gue gitu. Atau enggak mungkin kita tanya tentang gimana dan kenapa dia ikut acara tersebut atau lain sebagainya. Kalau gue dari gitu, karena ternyata itu efektif. Atau enggak mungkin kita bisa nyuruh si audiens itu salah satu dari mereka untuk nunjuk temennya untuk ngomong. Wah, itu pasti pecah sih, pasti langsung seru. Kalau dari gue gitu. Iya sih. Kalau menurut lu kuantitas jumlah audiens itu pengaruh banget nggak sih? Kalau misalkan lu ada di dua skema nih, dengan topik yang lu bawain sama, misalkan topik tentang public speaking, gimana caranya lu public speaking biar bisa attract orang. Kira-kira jumlah audiens itu mempengaruhi lu apa enggak? Kalau ada pengaruhnya sebagaimana gitu? Maksudnya berapa besar gitu? Oke, honestly enggak sih kalau dari gue jumlah audiens itu enggak ya. Cuma mungkin kalau untuk berpengaruhnya kemana itu mungkin lebih ke arah gimana cara kita kontrol audiensnya sih. Karena kan kalau misalnya banyak itu lebih cenderung susah untuk ini ya kendalikan gitu. Tapi kalau gue yang satu paling gue percaya ketika lo tuh udah ketika lo udah bisa ada aura dan ada istilahnya itu udah ada wibawanya untuk ketika lo berbicara di depan, itu tuh orang, lo nggak perlu begging untuk orang memperhatikan lo, pasti nanti dengan sendirinya mereka bakal ke-attract sendiri dengan aura yang lo berikan kepada mereka kayak gitu. Karena kita aja udah attract nih sekarang. Kita udah orangnya udah dapet nih. Waduh. Gitu ya. Karena mungkin gini, menyimpang sedikit nih ya. Kita nggak usah bahas MC lah. Mungkin kita coba bahas tentang kayak Diva Barus. Kita tahu lah Diva Barus siapa kan, seorang DJ yang punya nama. Dia pernah cerita di YouTube-nya siapa gitu. Di acara Jakarta Fair. Acara Jakarta Fair itu kan crowd-nya banyak ya. Dia udah riset ketika dia memainkan 1-2 lagunya, terus ternyata nggak masuk gitu. Nah, yang dia lakukan kayak meremix itu kan DJ kan suka ada USB colok gitu. Dia udah ngeset segala macam. Nah, dia gitu. Jadi mungkin mirip kejadiannya sama lu gitu. Karena MC sama ini kan tetap apa istilahnya ya, utamanya kan crowd-nya kan, ininya kan yang harus benar-benar harus di segala macam kan. Terus kuncinya improve sih ya. Oh yes, itu dia penting tuh. Improve itu penting, itu sangat penting. Kalau kita cuma mengandalkan teks itu doang, kayaknya ngapalin juga males banget gitu kan. Kalau saklek. Bener, gitu, sepakat. Sepakat banget sih. Nah, kira-kira dari pengalaman lu nih jadi MC terus public speaking, mungkin juga pernah jadi moderator kan? Nah, kira-kira itu membentuk sebuah lu yang gimana sih, karakter lu yang gimana sih? Apa gue jadi lebih berani, jadi lebih pede, atau jadi lebih realistis, atau gimana? Oh, ini seru ya. Ini yang seru sih kalau menurut gue, karena kalau gue boleh cerita dikit ya, mungkin gue cerita tentang banyak juga boleh. Lama-lamain aja. Lama-lamain aja. Aduh, jadi tuh dulu gue sempet ngedown tau waktu pas gue kelas 4. Jadi itu awal pertama kali banget gue ngalamin kena mental tuh waktu pas kelas 4 SD sih. Jadi waktu pas itu gue lomba pidato tingkat provinsi waktu itu, gue kelas 4 SD. Wah, demi Allah, demi Rasulullah, gue udah di depan audiens, tiba-tiba gue ngeblank, sumpah gue ngeblank, bener-bener, gue udah hafal sebelum itu tuh gue udah hafal apa yang harus gue omongin, gue udah hafal, udah siap segala macam. Terus tiba-tiba waktu pas gue di depan, somehow tiba-tiba gue ngeblank. Wah, terus abis itu gue nangis dong. Akhirnya gue izin ke belakang dan ya udah nomor gue di skip. Gue nggak jadi maju, terus akhirnya ya udah gue jelas kalah gitu kan, dan gue didiskualifikasi waktu itu karena gue keluar gitu kan. Nah di situ gue kena mental breakdown banget sih, gue wah kacau banget gitu kan. Nah tapi dari situ
habis dari situ gue diem dulu tuh, gue diem selama 3 hari tuh, gue diem di rumah ya, namanya anak kelas 4 SD gitu kan. Tapi gue nggak gimana ya, gue nggak stres atau gimana, tapi gue ngerenung sih waktu itu. Nah terus akhirnya gue berpikir, gue baca buku sampai akhirnya gue menemukan konklusi bahwa nggak apa-apa gue sedih dulu, tetapi ketika gue sudah keluar dari kamar gue, itu cerita itu gue tuh 3 hari tuh gue kayak ngurung diri gitu di kamar gue, keluar definisi cuma buat makan sama ke toilet doang. Gue bilang kayak gini, gue nggak apa-apa, gue sedih dulu, gue ngedown ke atas kesalahan apa yang gue lakukan, tetapi setelah gue keluar dari pintu ini, gue udah nggak boleh jadi Najma yang dulu lagi, dan gue harus berubah jadi lebih baik kayak gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu segala macam, gue bahkan dengan tanpa perlu latihan itu gue bisa gitu loh ngobrol sama orang, jadi MC kayak gitu. Makanya gue paling sering dipanggil untuk jadi MC atau moderator atau segala macam, karena gue melakukan itu tuh dengan sangat amat alhamdulillahnya tuh diberi kemudahan sih sama Tuhan kayak gitu, untuk bisa melakukan berbicara di depan umum segala macam. Karena gue memang orangnya tuh ekstrovert banget sih kebetulan. Gue kemarin ikut tes apa sih itu yang personality test itulah ya, yang 16 personality itu. Terus iya 16. Terus waktu pas itu tuh hasilnya tuh gue 81% ekstrovert, gila gitu. Jadi memang gue senang untuk berinteraksi sama audiens, senang untuk membagikan ilmu sedikit yang gue punya gitu. Itu kan lu cerita masih zaman kelas 4 SD ya kalau nggak salah ya? Iya betul. Itu kira-kira jadi pelajaran yang berharga yang sampai sekarang lu ini nggak, masih lu wah kayaknya ini pelajaran berharga sampai sekarang atau gimana? Ya, sampai sekarang ya. Gue selalu berpikir kayak gini, setiap gue alhamdulillahnya gitu berhasil melakukan sesuatu, gue selalu berpikir bahwa gue tidak akan menjadi Najma yang sekarang kalau waktu itu mungkin gue nggak ngeblank di lomba itu waktu itu kayak gitu. Makanya gue selalu percaya seburuk apapun hal yang menimpa gue itu pasti bakalan, Tuhan tuh pasti udah punya rencana yang jauh-jauh lebih baik daripada itu. Gitu sih. Oke. Mantap. Ya itu kan Najma tadi sebenarnya menjelaskan tentang personal branding dia sesuai dengan topik kita kali ini, tentang personal branding gitu. Nah kalau gue pengen nanya lebih jauh tentang diri lu sendiri, lu mendeskripsikan diri lu itu seperti apa sih? Kan tadi lu udah bilang extrovert, di lain itu apa kira-kira? Mungkin juga kalau lu punya gue poin plusnya di sini nih, poin minusnya di sini nih gitu. Gimana? Oke. Gue tuh sebenarnya nggak pandai untuk nilai gue orangnya kayak gimana ya, tapi mungkin gue bakalan ngasih tahu apa yang teman-teman gue ceritakan tentang gue kali ya. Jadi waktu pas itu gue pernah iseng nanya ke teman gue banyak gitu, kasih satu kata yang menggambarkan gue dong, gitu kan. Terus mereka tuh pada bilang yang pertama katanya gue orangnya tuh hangat, katanya orangnya tuh warm gitu. Terus friendly parah. Ya? Apa? Pakai heater hangat. Lebih karena rice cooker sih kalau gue. Rice cooker ya. Yang kalau masak nasi celupin dulu ke jadinya. Tinggal pencet ya. Pencet. Oh, dan teknologi modern. Iya. Aduh, gitu. Terus apalagi ya, gue tuh orangnya talk aktif parah kayak gitu sih. Terus tapi selain itu mungkin gue orangnya galak banget. Jujur gue galak banget sih. Gue galak, banyak banget yang bilang gue galak. Gue galak, jujur gue galak. Bahaya galak dan tegas gitu. Tapi sebenarnya gue friendly banget dan gue orangnya perhatian banget sih kalau care gitu loh ke orang kayak gitu. Terus beberapa juga ada yang bilang kritis gitu sama apalagi ya. Tapi nggak di rumah sakit kan? Biasanya kalau orang kritis di rumah sakit. Sebenarnya udah diinfusi jadi nggak apa-apa. Udah vaksin 2 kali. Udah vaksin 2 kali. Iya. Jadi nggak perlu PCR gitu. Nggak perlu PCR ya. Ya aman. Gitu. Terus mungkin kalau kekurangan gue itu sebenarnya bukan kekurangan sih, lebih kayak apa yang dari lu nih harus lu improve gitu. Mungkin gue udah ada nih tapi kayaknya harus gue tingkatkan gitu. Gue itu orangnya tuh kalau bahasa kerennya tuh sekarang yang gue sering dengar tuh hustle culture. Aduh, gue nggak ngerti. Hustle culture, iya. Nah, terus jadi gue tuh gue orangnya nggak bisa gabut gitu. Tapi gue merasa karena gue kalau gabut gue itu suka overthinking.
Nah, Oh, jadi iya. Ada tuh yang kayak begitu, memang ada banyak orang. ya kan, Nah. Lo gitu nggak sih? Iya, Lo gitu iya. nggak sih? Lo gitu nggak sih? Pastilah. Nah, kita harus lebih jauh memang. Nanti off record kita ngobrol lebih jauh aja. Iya, Nah, betul. sepakat banget. Ya, jadi gue orangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue gabut sedikit itu gue gue selalu overthinking, terus makanya gue selalu ngisi waktu luang gue dengan melaksanakan kegiatan, banyak banget kegiatan. Gue sibuk ikut ini, gue sibuk ikut itu, tetapi satu hal yang nggak pernah gue realize, gue jadi nggak ada waktu untuk mengenal diri gue sendiri. Maksudnya memperdalam diri gue sendiri kayak gitu. Gue kadang sering merenung atau mempertanyakan sesuatu hal tentang diri gue sendiri yang bahkan jawabannya itu tuh gue tidak punya cukup waktu luang sendirian, gue nggak pernah ngabisin waktu sendirian untuk bisa memikirkan jawaban dari pertanyaan yang gue ajukan ke diri gue sendiri itu. Oke. Gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin untuk teman-teman nanti nih yang dengar podcast ini nanti, gue cuma mau pesan satu sih, kalau misalnya emang lo lagi ngerasa cinta banget sama suatu kegiatan yang lo lagi lakuin, dan itu misalnya banyak, selalu utamain diri lo sendiri dulu sih kayak gitu. Karena dulu kemarin gue tuh sampai biru-biru, kecapean, sakit, hampir tipes karena gue terlalu parah banget organisasi sih gitu. Oke. Apakah gue bisa mengasumsikan diri lu adalah orang yang on schedule? Bener atau enggak? On schedule? Harus, pokoknya kalau misalkan lu harus, pokoknya seminggu ke depan gue harus ada planning nih, Senin harus gini, Selasa harus gini, atau lu sebenarnya lebih yang fleksibel? Kalau gue boleh jujur, gue tuh orangnya dadakan parah. Gue malah nggak bisa tuh yang di planning gitu, jujur, karena gue malah kalau jalan sama temen gue di planning gak bakal jadi gitu. Gue malah orangnya yang dadakan. Oh lagi kosong nggak? Kosong. Ya udah kita jalan sekarang. Jalan. Jadi tuh. Tapi kalau yang kalau yang misalnya di planning, kita bulan depan jalan yuk. Ntar pasti pas bulan itu tuh ada aja kerjaan gue. Kayak gitu. Tapi beda ya kalau sama masalah kerjaan itu prioritas sih kalau gue. Gitu. Makanya love life gue tuh hancur karena gue nggak pernah ngutamain gue ngutamain kerjaan kampus gitu sih. Oke. Nah, Najma, tadi kan lu bilang tadi dari masukan dari teman-teman lu ya. Nah, yang lu ingin dikenal orang itu seperti apa sih kalau di dalam diri lu? Lu ingin dikenal seperti apa? Mungkin jadi ahli atau mungkin jadi mahir di bidang apa mungkin? Oke. Mungkin gue bedain jadi dua kali ya. Pertama, bagaimana Najma pengen dilihat sebagai seorang personal dan bagaimana Najma pengen dilihat di dunia profesional gitu kali ya. Mungkin kalau di sosok Najma sebagai seorang personal, gue tuh lebih pengen dilihat sebagai orang yang hangat dan care sih kayak gitu. Karena gue ngelihatnya gue gak bisa tuh jadi orang yang cuek-cuek gitu atau apa gitu, tapi emang personal branding gue buat gue tuh orangnya hangat, tetapi di satu sisi gue juga tegas kayak gitu. Makanya gue sekali gue bicara A, ya udah sampai akhir gue bakal A terus kayak gitu. Jadi gue emang kalau misalnya gue ada satu prinsip, gue pasti bakal pegang teguh kayak gitu. Tapi kalau di dunia profesional yang jelas yang pasti gue lebih pengen dikenal sebagai orang yang punya integritas kayak gitu. Karena sekarang karena kalau menurut gue sekarang orang pintar itu banyak banget, tapi orang yang punya integritas, yang moralnya itu bisa diandalkan dan yang punya value di diri dia sendiri itu jarang kayak gitu. Berarti itu termasuk keunikan diri lo dong, yang integritasnya. Karena kan keunikan lo, salah satu keunikan lo, karena kan mungkin aja jarang ada orang yang mau itu yang kayak kita tadi tuh, yang orang banyak pintar tapi value-nya itu jarang gitu. Benar, ada orang yang oportunis, ya nggak sih, oportunis. Ada orang yang mungkin kalau misalnya ada arus apa dia ikut. Kalau gue enggak, gue orangnya nggak yang ikut arus gitu. Kalau gue udah punya pendirian, gue pasti stick with it. Oke, berarti keunikannya di situ tuh, Div. Oh iya, unik ya nih. Najma ini emang unik banget sih. Yes. Aduh. Kelihatan kok. Dari sekian banyak bintang tamu yang sebelumnya diundang, ini kayaknya yang salah satu yang paling spesial sih. Kelihatan. Aduh, jadi pakai karet 2 dong kalau spesial. Nggak dirobek kok. Robek dikit gitu kan. Oh, dia spesial gitu. Yang beda-beda gitu kan. Tahuan bungkus yang gitu tuh yang disobek gitu. Iya, benar. Nah, balik lagi soal personal branding. Itu kan juga tadi sempat bilang ada yang sebelum artinya apa kayak
down gitu. Biasanya kan kalau orang mau membangun, mau menapak ke atas itu biasanya ada yang berusaha untuk jatuhin, ya kan? Bener nggak? Itu pasti semua lah. Mau jadi Banyak MC, mau banget. jadi artis, mau jadi Banyak apapun banget. itulah, mau jadi presiden bahkan pasti ada aja yang ngejatuhin. Parah. Kira-kira kalimat terkejam, wis bahasanya keras banget. Terkejam yang pernah lu dengar, yang pernah lu kayaknya benar-benar nyesek di hati. Itu kayak kalimatnya seperti apa? Lalu ngapain sih ini? Lalu lu so asik atau enggak gitu? Enggak, sebenarnya kalau gue dibilang so asik, dibilang so pinter segala macem, gue bodo amat karena gue ya udah gitu loh. Tapi gue lebih ini yang ada satu kalimat yang bisa gue pernah dengar gitu, ada orang yang nyampein tapi nggak nyampein directly ke gue, nyampeinnya ke orang lain. Bahwa jadi kan gue kan ngomong ke orang lain gitu, jadi cerita mereka lagi ngegibahin gue gitu, ngegibahin gue. Ya, jadi kan gue ini baru kemarin sih masalah masalah itu. Jadi kan kemarin tuh alhamdulillah gue dapat suara terbanyak kan, yang terbanyak yang ngevote dalam sepanjang sejarah ada organisasi Sera tuh gue yang paling banyak gitu loh. Nah terus orang ini tuh bilang, dan dia laki-laki gitu loh, dia bilang bahwa ya elah, nah cuma nih banyak yang ngevote cuma gara-gara mukanya doang cakep, padahal kerjanya tuh jelek. Wah, itu sakit sih. Waduh. Itu sakit karena seolah-olah gue tuh bisa sukses. Maksud gue bukan sukses, maksudnya bisa berkembang di organisasi segala macam itu hanya karena fisik, padahal enggak gitu. Terus akhirnya lo tahu apa yang gue lakukan? Apa? Gue samperin orangnya. Gue samperin, terus maksudnya gimana gitu kan, gue tanya baik-baik kayak gitu, kalau emang berani ngomong aja langsung di depan kayak gitu. Mungkin lo ngomong kayak gitu kayaknya gara-gara lo belum kenal gue deh, apa main lo kali kurang jauh, gue gituin. Terus dia diam karena setiap gue melakukan kerjaan itu transparansi apa yang gue kerjakan di organisasi gue itu selalu di-post di OA dan di IG-nya, dan emang hasil kerja gue nyata kok kayak gitu. Jadi ya mungkin emang orangnya aja yang mainnya kurang jauh, tapi itu kena di gue sih ketika gue dibilang cuma dapat vote banyak cuma gara-gara cakep doang, bukan gara-gara hasil kinerja gue kayak gitu. Ya orang itu jadi sih seolah-olah sudah kayak udah kena hukuman gantung di tengah kota, jadi sudah kita eksekusi orangnya. Dieksekusi ya oleh Bapak Nadif lah. Terima kasih loh, terima kasih Bapak Nadif. Periode 1 tahun ke depan aman lah. Terima kasih banyak loh Bapak Nadif ya. Oh iya. Mantap lah. Iya nih. Gitu. Nah, lu kan tadi udah cerita banyak soal MC, mungkin jadi moderator juga, public speaking. Nah, kalau gue berenang lebih dalam lagi, wes menjelajahi lu. Waduh, nyelam nggak tuh? Kalau lu pribadi, lu lebih senang kerja yang di depan layar atau yang di belakang layar sih? Karena gini, kalau jadi MC kan pasti di depan layar dong ya, ketemu audiens, ngelihat crowd segala macam. Tapi kalau dari lubuk pribadi, dari lubuk hati lu pribadi, lebih yang di balik layar, kayak misalkan di suatu perusahaan e-commerce jadi orang kantornya, atau di depan layar kayak jadi brand ambasadornya. Nah, lu gimana? Kalau dari lubuk hati gue yang paling dalam, setelah gue menemukan passion gue, minat gue, bakat gue lebih lebih condong ke arah orang yang di depan layar. Dan memang gue nyamannya gitu, karena gue seneng berinteraksi sama orang, seneng membagi sedikit yang gue punya gitu. Nah, terus gue udah pernah coba juga untuk bekerja di balik meja, di balik layar, tapi gue nggak cocok kayak gitu. Gue bukan orang yang tahan untuk berjam-jam duduk di belakang meja. Gue bukan yang bukan main behind the desk gitu sih. Oke. Lalu bagaimana tuh untuk membuat personal branding di dunia nyata tuh kalau emang di depan layar? Atau mungkin atau kan di dunia maya kan ada dua kan, kita kan sekarang ada dunia nyata, dunia maya. Ya, dengan sering kemajuan teknologi pasti ngomongnya dunia nyata dan dunia yang virtual. Ya, virtual maksudnya, atau maya. Itu bagaimana tuh? Cuma gini Rey, kadang-kadang permasalahannya kalau virtual, kadang-kadang ada yang beda agama, aduh. Iya, itu tuh. Virtual kadang-kadang kan ada yang pedas-pedas juga kan itu. Beda agama, virtual pula. Kasihan banget. Benar. Ya. Itu bagaimana tuh buat personal branding itu?
kalau untuk bikin personal branding itu sebenarnya ya kalau menurut gue personally lebih susah malah di real life kayak gitu. Di real life. Karena kan kalau di sosial media tuh rasanya semuanya fake nggak sih? Even lu ngelihat foto cewek juga itu banyak yang diedit ya nggak sih? Intinya kalau menurut gue di sosial media lo orang tapi itu kan Najma cantiknya alami. Jangan gitu dong. Teman gue tuh malu. Enggak ya ampun, gak cantik ya astaga. Enggak. Iya apa namanya? Aduh sampai mana tadi gue lupa. Yang fake yang di lu sih sosial media ganggu itu aja fake. orang ngomong. Apa ya? Sosial media fake katanya kan ya. Oh iya, intinya di sosial media itu orang itu menunjukkan apa yang pengen dia tunjukkan aja kayak gitu ya nggak sih? Nggak mungkin dong yang jelek-jelek ya rusak-rusak kayak di share juga ya nggak sih gitu. Nah makanya jadi sebenarnya lebih gampang sih karena kita tinggal nunjukin aja lebih ke arah memperkenalkan diri. Sekarang gampang lah ya nge-elevate social life kita di social media itu gampang banget sih kayak gitu. Banyak banget caranya untuk kita bisa bermanfaat untuk orang lain lewat sosial media kayak gitu. Cuma kalau untuk di real life itu yang agak susah menurut gue karena mungkin kalau misalnya kita di live kan kita lebih agak susah karena kita berinteraksi sama orang tuh secara langsung. Jadi mungkin kita banyak refleks kayak misalnya kita ngomong kasar atau apa yang mungkin bisa ngerubah image kita atau sikap kita yang secara nggak sadar mungkin gimana gitu ya nggak sih betul banget tuh. Iya sih bener banget sih bener banget itu gitu dah. Nah sekarang gini Najma, gue sama Nadif kita kan lagi sebelum ini kita survei ya Nadif ya, tips untuk orang yang mau membangun personal branding mungkin kan dari from dummies gitu ya. Dan kita sudah research ternyata ada 3 umumnya. Tapi ini 3 ini big ya, yang kuat nih. Yang pertama discovery, yaitu mencari ya, menjelajahi bakat kita apa gitu kan. Kita kan pasti menggali diri kita gitu kan. Terus yang kedua strengthen itu kayak memperkuat bakat. Kalau kita udah dapat bakat kita harus perkuatnya seperti apa gitu. Terus yang ketiga pasti market dong, karena kan kita nggak mungkin dan jalan sendiri, kita butuh audience ya kan untuk mempromosikan diri kita gitu. Nah berdasarkan step-step itu gimana praktek lu kalau lu secara pribadi? Oh, ini sebenarnya gue ini sih, jadi waktu pas itu gue ada pernah diminta untuk ngisi public speaking. Ini sebenarnya sama juga sih, untuk yang pertama get to know yourself itu penting banget karena lu gini. Gimana cara lu bisa mengerti orang lain itu adalah dengan yang pertama lo harus kenal dulu sama diri lo sendiri kayak gitu. Nah terus ketika lo sudah kenal sama diri lo sendiri, jadi kan lo bakal bisa tahu nih apa yang lo bisa, apa yang lo gak bisa, di mana lo bisa memperbaiki sesuatu dari dalam diri lo dan dari mana yang lo bisa pertahankan. Nah dari situ awalnya mungkin sederhana ya, awalnya mengenal diri kita sendiri, tetapi percaya deh ketika kita udah bisa kenal sama diri kita sendiri itu dengan sendirinya tingkat rasa pede kita tuh jauh lebih tinggi karena gue aja udah kenal kok sama diri gue sendiri, jadi gue udah nggak takut untuk ngadepin apapun karena kita udah kenal sama diri kita sendiri gitu. Nah terus makanya Lao Tzu tuh bilang jadi Lao Tzu itu kayak biksu di Cina tuh dia pernah bilang kayak gini, to master others is to master yourself first. Untuk bisa lo mengendalikan orang lain itu lo harus bisa mengendalikan diri lo sendiri kayak gitu. Nah itu penting banget. Itu penting banget untuk bisa lo kenal sama diri lo sendiri. Nah pertanyaannya itu kan gimana caranya lo bisa kenal sama diri lo sendiri. Kalau dari gue tips konkretnya itu ada yang pertama, coba aja lo ikut-ikut tes kepribadian, MBTI segala macam. Itu ternyata sebenarnya ini sih kalau dari gue ternyata cukup akurat kalau di gue kayak gitu. Untuk tes kepribadian yang kayak gitu. Bisa juga lo dengan cara lo cobain deh lo sendirian ke kafe terus kayak melakukan sesuatu yang membuat lo nyaman kayak gitu. Karena biasanya kita kalau lagi sendiri sama kita sama lagi orang lain itu beda kayak gitu. Cobain deh melakukan suatu kegiatan di tempat yang ramai tapi lo sendirian. Nah dari situ lo bisa nguji diri lo sendiri sih kayak gitu. Leonardo DiCaprio tuh bilang kayak gini, kalau lo udah bisa makan sendirian di kafe di tempat yang mana orang rame itu lo bisa sendiri, lo bisa ngelakuin apapun kayak gitu. Oh iya. Wow. Gitu.
Terus mungkin tadi untuk yang kedua ya, mungkin selain get to know yourself, kalau dari gue untuk bisa mengenali personal branding dan memperkuat personal branding kita, itu kita harus punya short term plan, terus middle term plan sama long term plan. Kalau dari gue sih gitu. Karena kalau dari yang gue pelajarin, misalnya ya dari banyak banget selebgram atau segala macam, itu mereka metodenya beda-beda untuk menciptakan personal branding mereka. Ada yang pertama tipikal selebgram atau public figure yang menciptakan personal brandingnya itu awalnya buruk, kemudian mereka perlahan-lahan ketika sudah engagementnya naik, mereka berubah jadi sosok yang baik. Istilahnya kayak hijrah gitu. Nah, tapi ada juga public figure yang bertahan itu dengan cara personal brandingnya itu dibikin stabil, stagnan, konstan. Tapi mereka itu memberikan kayak feedback atau kontribusi ke masyarakatnya itu tuh juga banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung lo bagaimana lo membuat personal branding lo. Iya, karena gitu. Konsistensi melahirkan eksistensi. Itu dia. Ya kan? Tuh. Sepakat banget, sepakat sekali 1000%. 1000%, lewat ya. Berarti benar-benar setuju gitu. Iya. Setuju parah. Setuju parah. Ya. Oke. Terus Gon gimana Najma? Tadi kayaknya belum selesai itu. Terus udah sih kalau menurut gue dari itu. Udah. Jadi mungkin dibikin untuk long term plan-nya gimana, short term plan-nya gimana, dan intinya dipikirin matang-matang dulu kayak gitu. Dan kalau dari gue satu yang paling ini bekal kalau misalnya gue bisa ngomong ke Najma yang awal-awal sebelum di sini, sebelum akhirnya gue mencapai di titik ini, gue bakal bilang untuk apapun pekerjaan lo, dimanapun lo berada, dengan siapapun lo bergaul segala macam, jadilah diri lo sendiri kayak gitu. Jangan mau berubah untuk mengikuti standar tuntutan sosial atau lingkungan yang ada di sekitar lo. Gitu. Lo jadi orang harus punya prinsip, gila, harus punya prinsip, harus punya nilai value. Jangan dikit-dikit ikut orang, jangan dikit-dikit terbawa arus kayak gitu. Karena ketika lo adalah dikenal sebagai orang yang personality-nya tuh original, terus genuine gitu. Asli. Lo malah jadi punya nilai nilai plus gitu loh. Yeah. Banyak banget orang yang ngikutin zaman segala macam. Menurut gue itu nggak bakalan last gitu. Dan lo nggak bakal nyaman. Seperti deskripsi awal kan, personal branding itu adalah menjelaskan lo itu siapa ke orang lain gitu kan. Gitu. Dan Jeff Bezos, pemilik Amazon, itu pernah bilang, apa katanya? Lo itu adalah yang orang lain katakan ketika lo tidak di dalam ruangan atau lu tidak di dekat mereka. Itu kata Jeff Bezos. Gitu, pemilik Amazon, ya kan? Luar biasa, semangat. Iya. Gitu. Iya, benar. Oke, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa ternyata si Najma ini seorang MC yang wow, dan sudah orang-orang mungkin udah tahu ya Najma ya. Sudah berpengalaman, dan saya yakin banget nih. Kok saya sih? Gue makin banget nih. Pasti kan setiap orang-orang kan punya role model masing-masing. Untuk mungkin sebagai pendorong motivasi atau inspirasi kan. Kayak gue misalnya role model gue itu seorang psikologis. Dia itu orangnya cukup terkenal dan sayangnya sih udah meninggal sih. Ya, udah lama sih meninggalnya. Berduka cita, Rey. Ya. Tapi dari situ kan gue ada role modelnya sebagai motivasi dan inspirasi. Nah, gue mau nanya sama lu nih, Naj. Naj gak apa-apa ya? Najma. Gak apa-apa, santai banget. Biasaan kan tuh. Ya, anak Honda dong gue. Gimana? Lu punya sosok role model nggak di kehidupan lo? Mungkin luar negeri atau di dalam negeri? Ya mungkin dari dalam dan luar negeri siapa tuh? Iya. Kira-kira. Ya, mungkin sosok role modelnya kalau ada ya. Oke, kalau untuk dari dalam negeri, pertama sebenarnya ini sih people's favorite sih, Maudy Ayunda kalau dari gue. Wow. Iya. Maudy Ayunda. Karena kalau gue ngelihatnya dia tuh mungkin gue pasti gue nggak kenal lah ya secara personal, tapi dari gue itu benar-benar
wah nggak kuat banget kalau sama perempuan, ngelihat perempuan itu yang punya punya nilai berkebudayaan, terus bisa memberikan impact ke orang banyak, itu aduh Gokil ya. bisa gitu, gokil parah sih, gokil parah. Iya. Dan maksudnya menurut gue orang tuh yang cantik banyak nggak sih sekarang gitu loh. Banyak. Iya, banyak banget. Banyak. Iya, yang lo jual tuh adalah value yang lo bawa gitu loh. Benar. Nilai hidup, kemudian juga kebudayaan lo, kegenuinan lo, originalitasan lo, apa yang lo katakan, bagaimana lo memperlakukan orang lain. Dan gue ngeliat dia tuh dapat banget gitu loh, mannernya. Auranya kayaknya pancar banget ya. Parah. Lancar banget. Attitude-nya, sopannya, aduh, gue aduh udah angkat tangan sih gitu. Nah, mungkin kalau dari luar itu Audrey Hepburn kalau dari gue. Oke. Gitu. Iya, gitu. Wow. Karena sama sih, gue ngeliatnya kurang lebih mereka model Indo dan si Audrey Hepburn ini juga sama ya, karena mereka tuh memang mengutamakan untuk 3B, brain, beauty, behavior. Wow. 3B. 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 Iya. Bukan 2B pensil. Iya. Gitu. Terus tadi kan kita ngomongin role modelnya kan orang lain ya. Nah sekarang kalau ada nggak, menurut lo ada nggak sosok role model yang dia di keluarga atau di temen lo? Orang terdekat lah, circle terdekat. Ya, orang terdekat ya. Gue nunggu banget pertanyaan ini. Oke, silakan. Kira-kira wah dia banget nih, gua harus. Ya silakan, kita pengen tahu nih siapa nih. Iya. Wah, ini menurut gue yang paling penting sih, pertanyaan paling penting, karena ini umur sekitar. Oke, jawab gue jawab dulu nih. Role model gue itu adalah bokap gue dan nyokap gue. Oke. Nah, jadi kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena nyokap gue psikolog. Kayak gitu. Nyokap gue psikolog. Jadi nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulut gue bohong, itu dia nggak tahu. Bahkan sebelum ada kejadian sesuatu, dia udah tahu, dia udah bisa memprediksi apa yang bakal kejadian gitu loh di hidup gue. Lucunya gitu. Dan karena mungkin beliau itu adalah psikolog, jadi memang sangat amat ngerti gitu loh bagaimana cara untuk mensupport anaknya segala macam kayak gitu. Kalau bisa dibilang satu hal yang nggak pernah gue berhenti syukuri di hidup gue ini itu adalah keluar dari perut nyokap gue gitu. Karena gue yakin kalau misalnya gue nggak lahir dari rahim nyokap gue, Bunda Oriza Sativa ini kalau Bunda dengar podcastnya, nggak bakal gue sampai bisa jadi kiri, beneran nggak bakal bisa kayak gitu. Dan emang lu berapa bersaudara? Gue 2. Lu pas bungsu apa yang sulung? Gue sulung kayak gitu. Makanya gue diginiin banget dari kecil. Parah. Iya sih. Iya. Gemblengannya kuat nih kayaknya dari nyokap. Parah banget gitu. Iya. Itu sih. Terus mungkin kalau misalnya gue boleh cerita sedikit buat nanti teman-teman yang podcastnya juga ya mungkin. Karena kita kan, lo umurnya berapa sih, Div, Ray? Adif dulu deh. Kok gua? Ini kalender Islam apa kalender Masehi nih? Hijriah kita Hijriah. Gua kalau Hijriah lahirnya Jumadil Akhir. Bercanda gue. Bercanda. Terus gua malah nggak tahu. Kalau apa tadi Masehi? Gua pokoknya bintangnya Libra. Oh Libra. Tahunnya? Tahunnya ya beberapa tahun yang lalu lah pokoknya. Lebih pak. 98. Oh 98. Sama. Pokoknya tahun lu juga 98 kan tadi? Iya sama. Ya pokoknya tahun kita tahun penuh konflik, tahun Krismon, tahun yang nyokap lu pejuang berarti tuh. Oh pasti. Ngelahirin lo. Itu pasti. Iya. UN aja ujian nasional angkatan gua tuh selalu dijadikan kelinci percobaan misalkan dari iya. Nulis ke komputer gitu kan. Iya bener banget. CBT ya. Nah, udah mau lulus malah online kuliahnya gitu kan. Iya anjir bener.
Iya gitu. Nah, sebenarnya gue lanjut ya. Oke. Nah, kaitannya sama umur, gue ngeliat mungkin kita ini kan udah masuk ke ini ya mid quarter life crisis ya. Mungkin kita tuh yang udah umur 20, 21, 22, 24, 23, 24, 25 gitu. Udah hampir seperempat Mungkin abad kita loh. juga seperempat abad. Mungkin dalam beberapa tahun, kurang dari 10 tahun lagi kita juga akan berkeluarga, ya kan? Nah, yang pengen gue sampaikan itu adalah coba deh dari sekarang lo belajar parenting, karena gue udah belajar parenting tau dari sekarang gitu. Soalnya Najma udah calonnya. Hebat. Belum, sumpah kan gue tadi cerita love life gue nggak pernah lancar tuh. Oh iya. Gitu, karena gue nggak fokus ke situ gitu. Nah, tapi coba deh belajar parenting karena gue belajar satu dari nyokap gue bahwa untuk bisa membentuk kepribadian seseorang perempuan atau laki-laki yang kuat itu fondasi pertamanya adalah keluarga kayak gitu. Kalau keluarganya nggak kuat segala macam bisa gitu loh, tapi akan lebih baik apabila kita bisa banyak memberikan menanamkan value-value atau nilai hidup itu dari anak itu tuh masih belia gitu, biasanya bakal dipegang sih kayak gitu. Gitu. Kalau role model bokap apa tadi kan barusan ngomong bokap sama nyokap, kalau bokap di sisi bokap gimana tuh? Oh gue belum cerita ya. Belum. Tadi kan baru nyokap tadi. Oke, bokap. Gue tuh sebenarnya relate-nya sama bokap karena bokap itu sama-sama anak sulung, tulang punggung juga, dan gue nggak tulang punggung sih, cuma maksud gue bokap itu tulang punggung dan bokap gue itu sangat pekerja keras gitu. Mungkin kayak apa ya, klise ya kalau misalnya dibilang bokap itu pekerja keras atau segala macam. Tetapi kalau lo lihat deeply, you look further into kalimat yang dibilang kerja keras atau segala macam, lu bakal lihat dan lu bakal bisa nilai perjuangan orang tua lu tuh sekuat apa dan sebesar apa kayak gitu. Karena bokap gue itu kan rumah kita di Bekasi ya, dan bokap gue itu kantornya itu di Jakarta Pusat. Jadi beliau itu selalu berangkat habis sholat subuh setiap hari dari Senin sampai Jumat selama 20 tahun. 20 tahun. Wow. Kalau kita boleh tahu, bokap lu kerja di bidang apa? Bokap gue itu di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Bor. Iya. Iya. Konco kental sama Bu Sri. Enggak. Gitu. Nah, karena gini Rey, karena kita kan juga udah bahas role model, terus juga bahas apa tadi personal branding. Iya. Relasi itu juga penting karena lu di hukum dapat ini nggak, marketing nggak? Pernah dapat kelas marketing nggak? Marketing gue nggak pernah. Gue marketing dapat di seminar lain sih. Iya, karena di marketing itu ada namanya AIDA, AIDA, itu attention, terus interest, desire, sama action. Itu gimana caranya lu, ya intinya menjual dalam tanda kutip yang positif ya, menjual diri lu ke orang lain dan ya maintain good relationship-nya. Nah, sebenarnya pada prakteknya itu teorinya kayak gini. Lu punya satu orang nih, kayak kita nge-approach customer lah. Dari tahu jadi kenal, gitu kan. Dari kenal jadi teman, dari teman jadi teman main. Nah, teman main jadi sahabat. Itu tingkatan seperti itu. Nah, gue yakin 1.000.000% Najma itu nggak punya satu orang pun yang di hari pertama baru kenalan, terus hari kedua jadi sahabat. Ada nggak? Nggak ada kan pasti. Pasti akan ada progresnya kan? Iya. Iya benar. Nah, itulah teori kehidupan. Asik. Customer journey kalau orang marketing bilangnya. Karena tadi kita juga bahas relasi-relasi gitu. Terus tadi Najma bilang hubungan yang sama baik sama nyokap sama bokapnya gitu, Rey. Iya, betul. Di sini gue ada foto nih, 3 foto nih. Mungkin lu nanti bisa menjelaskan dari sudut pandang lu kira-kira apa yang bisa diambil nih sisi baiknya nih dari mereka bertiga nih. Bentar ya. Oke, siap. Step Toyo. Nah, kelihatan nggak? Ada. Wih, kelihatan. Kelihatan. Ya, di sini ada Tom Holland, Andrew Garfield, sama Tobey Maguire. Bukan ya? Aduh. Oke. Ini pacar gue dong kalau gitu. Yang mana yang kanan atas ya? Hot Daddy.
Jangan dong. Takut. Takut kan tapi protektif. Iya. Waduh. Iya, benar-benar. Udah protektif. Kita mulai dari mana nih? Kiri atas, kanan atas, atau yang tengah? Terserah. Boleh. Boleh. Kiri atas kali ya. Kiri atas, Kali oke. ya. Di atas. Oke, boleh. Mas Jerome nih, si Mas Jerome. Kalau misalnya bisa diteladanin ya dari Mas Jerome. Pertama, dia kan orangnya pinter banget ya, dan gue kalau misalnya gue lihat pinter dia itu bukan pinter yang cuma sekedar pinter, tapi pinternya tuh yang emang bakat dan kayak semacam anugerah dari Tuhan gitu loh. Pinternya tuh beda, ya nggak sih? Karena gue sempat baca-baca juga dan riset juga tentang dia. Jadi dia itu kayak bisa menyelesaikan apa ya? Kalau nggak salah tuh kayak semacam project matematika samping gitu, yang itu tuh nggak bisa dikerjakan sama dosennya, tetapi dia malah bisa kayak gitu. Nah, terus yang paling gue highlight dari Mas Jerome ini adalah dia itu nggak pelit ilmu kayak gitu, dan dia itu dengan ikhlasnya itu membagikan banyak ilmu ke orang, ke masyarakat sekitar, dan dia itu sebenarnya dia turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu loh kalau misalnya bahasanya. Iya. Kayak pembukaan UUD. Iya, kayak bukan udah sebenarnya. Iya, benar. Gitu, karena dia juga aktif bikin konten kan kayak gitu. Menurut gue kalau misalnya orang itu kalau menurut gue seseorang itu dilihat value atau nilai hidupnya itu bukan dari gimana ketika dia dihadapkan sama sebuah masalah, tetapi ketika dia itu bisa memberikan banyak kontribusi buat lingkungan sekitarnya kayak gitu. Dan gue rasa Jerome ini udah berhasil sih jadi manusia kayak gitu. Dan kemarin juga ya, kalau misalnya gue kan updated juga ya soal kayak kasus-kasus kocak yang lagi happening. Kemarin jadi itu ceritanya Jerome itu abis diundang podcast juga sama Jessica Jane ya kalau nggak salah. Iya, Jessica Jane. Nah, cuma tuh di situ cuma mungkin kalau lo tahu nggak sih ya ceritanya Jessica Jane tuh kayak mengatakan beberapa perkataan yang mungkin menyakiti hatinya si Jerome. Oh iya. Gue belum nonton terlalu persis sebenarnya. Gue nontonnya yang sama Maudy Ayunda justru. Oh iya, nah iya jadi. Kenapa? Bukan itu masuk berita ya? Ada Maudy Ayunda ya? Jerome Pauline sama Maudy Ayunda tuh apa ya? Oh ada, tapi itu beda lagi. Beda lagi ya? Itu, iya sama Jessica Jane. Nah, jadi si Jessica Jane itu kayak menyampaikan beberapa kata yang menyakiti hatinya Jerome. Tapi yang gue salut di situ adalah dia bisa untuk menyikapi kayak gitu. Karena kadang nggak banyak orang yang dapat menyikapi suatu ada keadaan yang out of control-nya mereka kayak gitu. Nah, akhirnya tapi habis itu Jessica Jane itu minta maaf sih kayak gitu. Jadi perlu banget sih menurut gue untuk kita tuh bisa berpikir cepat di kondisi yang dimana kita tuh bisa merasa terdesak kayak gitu. Itu dia problem solvingnya bagus banget, luar biasa kalau menurut gue kalau sejarah. Karena Jerome Pauline ini yang pintar dan mengedukasi ya. Karena kan banyak yang pintar doang ya, tapi pelit ilmu gitu kan banyak. Betul banget. Kayak yang kayaknya ingin mengajak gitu ya. Yuk kita pintar bareng-bareng gitu. Benar. Karena menurut gue, iya buat apa nggak sih lo pintar tapi lo nggak bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, ya nggak sih? Pintar lo buat diri lo sendiri buat apa? Ya nggak sih? Karena setiap orang yang meninggal akan nggak ada nama kecuali 3 hal ya, ilmu dan ya itulah pasti. Nah itu ilmu yang bermanfaat sama doa dari anak soleh. Iya gitu. Ilmu yang bermanfaat ya. Gitu. Oke, nextnya Deddy Corbuzier nih gimana nih? Oke, Om Ded ya nih kalau Om Ded. Berkepala plompos nih. Om Ded kayak dengerin kayak Om mati gitu loh. Iya. Kalau dari hati-hati Rey. Yes. Kalau dari gue sih, gue ngeliatnya Om Ded ini, dia kan ini ya yang punya podcast Om Ded itu loh, yang di Corbuzier podcast itu. Menurut gue, ketika lo bisa membuat podcast dan lo tuh bisa gini, kalau menurut gue, ketika lo jadi seorang host atau MC ya, ini mungkin Rehan sama
lo juga kayak tahu kan kalau misalnya jadi MC itu susah ya nggak sih, Div? Susah Gitu. banget. Iya. Nah, makanya terus si Om Deddy ini tuh berhasil jadi sebuah host yang keren dan sangat inspiratif. Karena apa? Dia bisa menempatkan orang itu untuk nyaman, untuk bisa mengutarakan apa yang ada di hatinya gitu. Oke. Dan dia juga pintar tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, kapan harus mancing, kapan harus mendengarkan, kapan harus merespon. Itu yang ilmu yang nggak semua orang bisa tahu kayak gitu. Kalau dari gue gitu sih. Nah makanya banyak banget yang tertarik untuk datang di podcastnya Om Deddy karena dia itu mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau dari pandangan gue sih gitu. Gitu. Serius sih jadi MC susah banget sih. Nih intermezzo sedikit ya. Parah gak sih? Iya. 2 tahun Gimana? lalu, lu tahu ini nggak sih Rey? Edlin tahu nggak? Angkatan di bawah kita. Tahu Tahu. ya? Tahu. Gue sama dia waktu itu jadi MC. H-4 persiapannya. Jadi dikasih tahu, oke, Div, lu MC. Ya harus gini. Nah, bintang tamunya itu 2. Yang punya Bukalapak sama satu lagi Reza Rahadian. Persiapan cuma H-4 loh. Bayangin aja acara Habib Bisa. Gila. 2 tahun lalu. Dan Terus ya gimana tuh? alhamdulillah sih oke-oke aja ya. Oh, oke. Ya alhamdulillah nih, bukan sombong. Gila. Tapi itu hebat Luar loh, itu biasa 4 memang. hari ya, Amin. Bapak Nadif ini Iya, udah ada bakatnya kelihatan. Sombong ya. parah. Jadi bisa Gue sih tremor duluan ya. motivasi buat Najma, wah gue harus bisa lebih daripada Nadif nih, pasti gue bisa gitu. Nih Nadif ini bakal Enggak next lah. Deddy Kobuzer nanti. Wah, gue tunggu nih, Iya. beneran gue tunggu. Nanti lo Dari jangan lupa, gue minta tanda tangan duluan ya, sebelum lo terkenal nih. Beda deh, kalau gue mau ke event harus disiram dulu, dia enggak. Siapannya lama. Astaga. Iya. Oke, selanjutnya nih yang di bawah nih yang pakai baju kuning nih, Arif Nih, pakai Muhammad. baju kuning nih. Pocong G-nya 3. Arif Muhammad. Pocong. Oke. Bacanya gitu tuh, agak panjang. Pocong. Oke. Ya. Oke. Mas Arif Muhammad ya nih. Kalau Arif Muhammad, iya. Kalau gue sering ngeliat dia di YouTube sama konten-kontennya. Yang pertama, yang paling gue highlight itu yang pertama, dia itu adalah orang yang setia. Kalau menurut gue itu sih. Karena gue nggak tahu ya, tapi gue ngeliatnya sekarang gue susah sih ngelihat ada cowok yang setia, gue jarang gitu. Setia itu apa? Setiap tikungan ada. Waduh. Oh iya, Tingkatannya sih bener, bisa 2021 dapat. Setiap tikungan ada. Setiap belokan. Iya, sama kayak Purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Aduh. Keren Bapak Nadif ini sangat kreatif ya. Iya. Oh, pasti. Aduh. Makanya saya kenal dia. Keren gitu. Dia setia. Kemudian kalau menurut gue dia itu salah satu orang yang gue admire karena dia tuh punya integritas yang tinggi dan dia pandai mengelola uang dengan baik kayak gitu. Yes. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu kayaknya dia juga cuma awal-awalnya terkenal tuh dari novel yang Pocong itu doang nggak sih sama Iya, buku itu. Pocong. Nah, tapi Dari akun iya. Twitter ya kalau nggak salah ya. Terkenal. Twitter gitu. Nah terus seiring berjalan waktu, tapi dia itu pandai untuk bisa mengelola keuangan, dia pandai untuk mengelola personal brandingnya dia. Karena menurut gue personal branding tuh nggak hanya nggak bisa kalau misalnya ditunjukin awal-awal doang, tapi itu tuh harus dikelola seiring berjalannya pergantian zaman segala macam, dan dia berhasil untuk menyesuaikan itu kayak gitu. Dan dia itu juga pada mengelola uang karena gue lihatnya dia juga aktif ya involve untuk sering mengedukasi tentang investasi segala macam. Itu sih kalau menurut gue yang anak muda sekarang harus tahu tuh tentang investasi sih kayak gitu. Bitcoin. Ya. Kripto. Oke. Ya, jadi sebenarnya tadi kenapa gue share 3 orang itu karena kunci di episode ini. Ya kan? Konsistensi melahirkan eksistensi. Baik lagi. Luar 3 biasa. orang itu kan konsisten banget ya dalam karya-karyanya. Yoi. Benar. Gitu. Semangat. Oke, Najma, ini sebelum ditutup biasanya ada promo sosial media nih. Ini special occasion atau special privilege ya bilangnya ya. Promosiin dong, Najma ini LinkedIn-nya apa, Instagram-nya apa, TikTok-nya apa.
Friendster-nya apa, Reddit-nya apa, Facebooknya Kalau apa, ada. Twitternya, YouTube kalau ada ya, YouTube. pokoknya kasih tahu aja lah biar pendengar pengen follow kan, siapa tahu. Wah, Yahoo Messenger-nya apa? boleh. Siapa tahu kan ada yang Boleh, setia boleh. ya kan. Wah, boleh. Boleh. Nanti kita tukeran sosial media loh ya. Nanti kita Boleh, follow-followan boleh. ya. Tim DB Iya, boleh, boleh. tim DB. Maksudnya Pasti Jamal gitu. Aduh, 8 digit. BDB. Minta ini apa namanya promote waktu itu ya. Di Iya. broadcast. Yes. Iya, BB betul. Messenger. Iya, iya. ID line, nomor WA, silahkan boleh. ID line. Nomor Ya, WeChat, silakan. WeChat nggak tuh. LinkedIn, Instagram. Ya. LinkedIn Instagram. Kalau LinkedIn Yes. Instagram gue Najma Khadijah Ramadanti gitu. Nama Oke. panjang gue sih sesuai. LinkedIn kalau Instagram Najma Khadijah gitu. Oke. Yang lainnya gue nggak ada yang main lagi sih. TikTok gue nggak main TikTok sebenarnya TikTok. gitu. Yakin nggak main TikTok? Bener ah. Cek aja. Gue agak cek aja, meragukan serius, gue nggak. ucapan lu ya. Cek aja. Coba cari. Nggak ada. Gue nggak ada bikin TikTok soalnya gue nggak Kan bisa. biasanya cewek Gue kalau nggak bikin nyoba. TikTok nggak pakai nama asli. Pakai Iya. Oh iya nama- sih. Oh iya. Ah. Iya benar-benar. Iya, tapi gue nggak ada. Iya. Gue waktu itu nggak bikin TikTok. Soalnya gue pernah coba bikin konten, terus gue kayak, apaan sih gue? Gitu. Terus akhirnya nggak jadi bikin lagi habis itu. Nih. Gitu. Kalau gue mau nggak frontal jago-jago aja langsung gitu. depan audiens ngomong gitu ya. Weh. Gue nggak bisa yang joget-joget gitu. Gue nggak bisa. Nggak bakat gue. Oke. Adek gue itu yang jago joget-joget Oh. gitu. Joget-joget. TikToknya followernya banyak deh. Oh iya. Gitu. Nah, jadi buat para pendengar Mev Podcast di follow aja tuh Instagramnya sama LinkedIn-nya di connect aja. Cie. Yes. Boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Yoi, deh. kita off the record kita bincang banyak lagi. Asik. Wih, boleh banget gitu. Nah, terakhir iya, nih. tapi Oke. Gimana kenapa? sebelumnya gue mau ngucapin makasih banyak banget, sumpah Oh, iya. buat Nadi sama Rehan udah ngundang gue. Gue Iya. benar-benar gue merasa terhormat banget dan keren banget. Bisa masuk podcast lo. Iya, Keren iya. banget sih. Iya. Keren Kita juga banget sih. makasih Dan- banyak nih udah mau diundang nih Najma nih. Iya. Enggak. Kita juga Gue udah yang belajar makasih. banyak kok. Kita juga belajar banyak kok dari lu. Cheers. Iya, apa sih jangan Iya. gitu. Aduh. Gue- Bisa aja. Nebo kering. Ya. Gitu. Najma terakhir sebelum ditutup pesan buat para pendengar Mev Podcast nih terkait dua tema kita tadi. Personal branding gimana sih supaya bisa membangun personal branding, singkat aja, dan gimana caranya supaya nggak salah pilih role model. Model. Silahkan. Oke, yang pertama singkat banget dari gue Yes. tentang yang pertama gimana cara membuat personal branding lo. Pertama, stay true, stay be yourself, kayak gitu aja sih. Tetap jadi lo sendiri dan jangan pernah ikutin arus yang lagi happening segala macam, dan tetap jadi lo sendiri dan jual nilai. Berikan kebermanfaatan untuk lingkungan di sekitar lo. Karena buat apa lo famous, buat apa banyak orang yang suka sama lo, tapi lo nggak bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Gitu. Terus yang kedua, gimana cara lo untuk pilih role model yang baik? Kalau dari gue, yang pertama, singkatnya kayak gini. Bukan gimana cara lo supaya nggak salah pilih role model, tapi lo yang harus jadi role model orang lain. Kayak gitu. Wah. Jadi terus Makanya namanya improve diri lo sendiri. influencer, jangan jadi follower gitu kan. Iya. Itu betul. dia, betul. Karena gini, influencer itu sebenarnya tugasnya cuma dua, ya kan? Cuma dua. Apa tuh? Mereka Apa tuh? hanya butuh, yang kedua itu konsisten, yang pertama itu mengarahkan mindset orang tuh supaya ke arahnya dia gitu. Nah, nanti money, terus popularitas, diundang ke acara segala macam, terus lagi duit, endorsement itu akan follow aja gitu. Mereka Mengikuti, dua itu aja, benar-benar. mengikuti, benar. Intinya dua itu aja. Benar. Gimana caranya supaya mindset Nah. gua diikuti juga sama orang lain gitu. Makanya Benar, namanya benar. influencer gitu. Iya. Bener, sepakat banget. Gitu. Sepakat banget Oke. parah. Terus tadi yang role model belum ya? Yang supaya nggak salah pilih role model gimana tuh? Oh iya, jangan gimana cara lo supaya jangan salah pilih role model. Yang pertama,
lo harus kenalin diri lo sendiri dulu yang pertama. Yang kedua, kenalin passion lo. Karena ketika lo sudah tahu passion lo apa, lo bakal tahu siapa yang harus lo ikutin, apa yang harus lo lakukan, dan dari apa dari diri lo yang bisa lo kembangkan dan apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Dan dengan kayak gitu lo bakal tahu nanti siapa yang harus lo ikutin dan role model seperti apa yang cocok untuk ada di hidup lo. Oke, wis. Ya, ini udah berat banget ya bahasannya kalau udah sama kamu yang Iya nih. Jadi jadi para pendengar jangan lupa tolong buku tulisnya dicatat ya dan dicatat. Ingat-ingat itu. Ya. Oke, once again, thank you so much ya Najma ya udah mau. Yes, Wah, gue yang makasih sekali lagi, makasih banyak banget tadi Raihan. Semoga sehat selalu. Iya, amin. Yes, jadi begitu episode kali ini ada host juga Raihan dan bintang tamu yang sangat spesial Najma. Dan mudah-mudahan para pendengar Mev Podcast terhibur di episode kali ini. Iya, betul sekali. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys, bye-bye. Yeay, Bye. dadah.